जो अब बढ़ रहा है। Film ini dibuka dengan perkenalan tokoh utama bernama Dr. Anand Kumar. Anand adalah kepala sekolah terkenal, seorang pendidik idealis yang sangat mencintai dunia pendidikan. Di sekolah yang dia pimpin yaitu STM, Anand dikenal tegas tapi bijaksana, keras namun penuh kasih sayang. Dia bukan hanya seorang guru, tapi juga pemimpin yang benar-benar peduli dengan murid-muridnya. वो कम हो जाता है, प्यार करने लगते हैं। Anand tinggal bersama istrinya dan seorang putri cantik bernama Purbi Anand. Purbi pun digambarkan sebagai gadis modern, cerdas, anggun, dan sangat menyayangi ayahnya. ना बाबा आपको आ रहे हैं अब बस Kemudian kita dikenalkan dengan Depak Kumar, seorang pemuda cerdas penuh semangat yang berasal dari kasta bawah. Meskipun sering dipandang rendah oleh masyarakat, dia belajar giat, berprestasi di universitas dan bercita-cita menjadi dosen di sekolah besar seperti STM, demi bisa membuktikan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh kasta. Suatu hari Depak yang baru lulus dengan nilai gemilang melamar pekerjaan sebagai dosen di STM. Ia datang dengan penuh percaya diri, yakin ilmunya cukup kuat untuk diterima. Namun kenyataan pahit terjadi saat wawancara. Anggota dewan sekolah terang-terangan merendahkan latar belakang Depak, dan mereka menyebut STM hanya menerima staf pengajar dari keluarga terhormat dan kasta tinggi. Yang akhirnya wawancara pun ditutup dengan keputusan yang tidak adil. Depak ditolak bukan karena kemampuannya, melainkan karena terlahir dari kasta terbelakang. आप लोगों ने एक भी सवाल मेरे सब्जेक्ट से लिख डाला था का मोहताज नहीं होता। Saat Anand mengetahui hal ini, wajahnya menunjukkan kekecewaan sekaligus kemarahan. Baginya Depak adalah pemuda berbakat yang sangat layak, tapi sebagai kepala sekolah dia pun tidak sepenuhnya bisa menentang keputusan dewan. Meski begitu, Anand tidak tinggal diam. Dia mengambil langkah pribadi dengan tetap menerima Depak meski statusnya tidak resmi. Depak diberi kesempatan membantu mengajar dan membuktikan kemampuannya. Bagi Anand, mendukung anak muda berbakat lebih penting daripada tunduk pada aturan kotor. Di sisi lain perlahan terungkap kisah cinta antara Depak dan Purbi. Purbi pun sejak lama sudah menyukai Depak. Dia kagum pada kesederhanaan, dedikasi, dan keyakinan Depak yang membuatnya berbeda dari orang lain. Cerita pun berpindah ketika Anand bersama istrinya menjenguk sahabat lamanya yang sakit keras. Sahabat itu menitipkan harapan agar kedua putranya bisa melanjutkan kuliah. Karena tahu temannya itu sedang sakit ditambah kesulitan ekonomi, tanpa ragu Anand membantu dengan menggadaikan rumahnya ke bank demi biaya pendidikan mereka. Bahkan dia juga mengajak kedua anak itu tinggal di rumahnya. Di sebelah rumah Anand, ada seorang pria bernama Sambu yang sangat menghormati Anand. Sambu punya seorang putri bernama Munia, gadis penuh semangat yang punya cita-cita tinggi. Anand pun sering mampir untuk mengajar Munia dan anak-anak lain di sekitar rumah secara gratis. Kehadiran Anand pun selalu membawa tawa sekaligus harapan baru bagi mereka. जब इन दो कागज Di suatu hari datanglah kabar bahwa keponakan seorang menteri ingin masuk STM, namun nilainya jauh dari standar. Tetapi menteri mencoba menggunakan pengaruhnya. Namun menteri berhadapan dengan orang yang salah. Karena bagi Anand aturan tetaplah aturan. Dia pun menolak dengan tegas, sekalipun itu adalah anak presiden. Menteri tidak menyerah dan dia pun terus merayu dengan menawarkan Anand fasilitas besar. Jika Anand mau, menteri bisa menjadikan kegiatan mengajarnya sebagai lembaga komersial dan Anand bisa mencetak banyak uang. Namun sekali lagi Anand menolak karena pendidikan bukanlah ladang bisnis baginya, dan penolakan itu pun membuat menteri merasa terhina. मंत्री जी हमें अच्छी तनख्वाह मिलती देते हैं सीट खरीदने का, अपने कॉलेज में काहे नहीं लागू कर देते। Situasi memanas hingga rapat dewan sekolah digelar. Mereka menekan Anand agar menerima anak menteri itu. Anand menatap mereka dengan kecewa. Baginya menerima murid yang tidak layak hanya karena hubungan darah adalah bentuk pengkhianatan terhadap pendidikan. Ia berkata dengan tegas, sekolah ini bukan panggung politik. Jika anak itu tidak layak, maka dia tidak boleh masuk. Jika kita menerima dia, maka kita telah mengkhianati ratusan anak lain yang belajar keras demi tempat di sini. Tidak lama kemudian, Mahkamah Agung India mengumumkan kebijakan besar, yaitu 27% kursi di sekolah dan universitas negeri diberikan untuk kasta terbelakang. Kebijakan ini pun memicu protes besar-besaran.
Mahasiswa kaya pun menolak, sementara mahasiswa miskin mendukung penuh. Dan untuk meredam konflik, seorang profesor bernama Militi ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah di STM. Namun diam-diam dia punya niat busuk untuk menjatuhkan Anand. आप सबसे परिचय करवाते हुए मुझे क्यों यहाँ टाइम खराब? छीनकर Konflik pun semakin panas di kampus. Depak yang berasal dari kasta bawah berselisih dengan Susan, seorang mahasiswa kaya yang dekat dengan Purbi. Perdebatan tentang sistem reservasi berubah menjadi pertengkaran. Melihat itu Anand turun tangan, melerai mereka dengan tegas, bahkan mengancam akan mengeluarkan siapapun yang membawa konflik ke dalam sekolah. Sedangkan wakil kepala sekolah sejak tadi hanya diam, bahkan sempat sibuk menelpon polisi. Di situ Anand pun menegurnya dengan keras. Dia menilai tindakan itu hanya akan memperkeruh keadaan, membuat kampus terlihat seakan tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Dia menegaskan bahwa menyelesaikan masalah butuh keberanian, bukan sekedar melempar tanggung jawab ke tangan orang lain. कॉलेज में आज तक कभी भी पुलिस ने नेवर अगेन यस सर। आपके साथ जो भी थे Di sisi lain Depak mendapat kabar bahagia. Dia diterima melanjutkan studi ke Amerika, dan kesempatan besar ini menjadi titik balik di hidupnya. Namun di sisi lain konflik di kampus belum mereda. Tulisan protes muncul di dinding kampus. Reservasi itu bukan pemberian, tetapi hak bawaan sejak lahir dan tidak boleh diganggu atau dicabut. Militi sang wakil kepala sekolah ternyata menyimpan pandangan yang sama dengan kelompok atas. Dia memandang bahwa orang-orang seperti Depak hanyalah penumpang dalam dunia pendidikan. Dalam pikirannya, sistem reservasi hanyalah cara mudah bagi kasta rendah untuk merampas hak yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang lebih mampu. Militi bahkan beranggapan, jika kaum bawah terus diberi ruang melalui kebijakan ini, mereka tidak akan pernah belajar bersaing, tidak akan pernah bekerja keras, dan hanya bergantung pada belas kasihan negara. Dan Susan, seorang mahasiswa dengan latar belakang keluarga kaya dan penuh privilege, berani menilai bahwa sistem reservasi hanyalah jalan pintas bagi orang-orang dari kasta bawah. Depak yang sejak awal menahan perasaan akhirnya meluapkan isi hatinya. Dia membandingkan kehidupannya dengan kerasnya kenyataan yang harus dijalani. Sejak kecil dia tumbuh dalam serba kekurangan, belajar di bawah lampu jalan karena rumahnya tidak memiliki listrik, bekerja keras agar keluarganya bisa makan, dan setiap hari selalu dihina hanya karena terlahir dari kasta rendah. Dia menegaskan bahwa mereka yang berada di atas tidak akan pernah mengerti penderitaan itu, kecuali jika mereka sendiri rela turun dan merasakan kerasnya hidup di bawah. Hanya setelah melewati kehidupan yang penuh keterbatasan, barulah Militi dan Susan pantas berbicara soal keadilan. अपनी बेहूदी बकवास अपने पास रखो। Hingga tanpa mereka sadari Anand sudah memperhatikan ini semua, dan perdebatan itu berujung pada keputusan pahit. Anand mengeluarkan Susan dan juga Depak karena dianggap melanggar disiplin. Hujan turun deras malam itu. Purbi pun mendatangi Depak, memintanya agar dia minta maaf kepada ayahnya. Tetapi Depak memilih diam, dan kalau begitu Purbi memilih pergi dengan sedih. Lalu dia juga berkata tidak ingin bertemu lagi dengannya. Yang akhirnya Depak pun memutuskan berangkat ke Amerika untuk menata masa depan. मैं तुम्हारी बहस सुने नहीं Di kampus Anand pun menemukan fakta mengejutkan. Ternyata Militi menjalankan bimbingan belajar komersial di luar sekolah dengan nama kakak coaching. Ia memanfaatkan para siswa yang tertinggal demi keuntungan pribadi. Dan Anand pun langsung menegur keras karena perbedaannya sangat jelas. Dia sendiri mengajar gratis untuk anak miskin, sementara Militi berbisnis dari pendidikan. Dan karena hal itu Anand pun menjatuhkan sanksi skor 7 hari kepada Militi. Dan jelas si Militi pun tidak terima dan dia tidak akan tinggal diam. 7 दिन के भीतर जवाब चाहिए. Dan dari keputusan ini membuat suasana makin panas. Media tiba-tiba memberitakan bahwa Anand mendukung reservasi, padahal dia tidak pernah membuat pernyataan apapun di publik. Di tengah kabar fitnah yang beredar, Susan semakin yakin bahwa Anand terlibat politik di kampus. Baginya keputusan Anand yang menolak reservasi lalu memecat Depak dan dirinya adalah bukti jelas bahwa sang kepala sekolah memihak kepada pihak tertentu. Dan di tengah kegaduhan itu, kabar duka pun datang. Sahabat lama Anand yang sudah lama dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Kematian itu jelas membuat Anand sangat sedih. Namun dia juga tenang karena sudah menepati janji sahabatnya itu untuk memberikan pendidikan kedua putranya.
Tidak lama salah satu wali senior di sekolah mendatangi Anan dan menyarankan agar dia membuat klarifikasi tertulis untuk menjawab semua tuduhan. Kertas klarifikasi itu pun dibawa ke rapat dewan dan diperlihatkan di Mahkamah Agung sebagai bukti resmi. Dan semua orang menunggu pernyataan Anan untuk membersihkan namanya. Namun di balik kesunyian ruang rapat, Anan diam-diam mengubah isi klarifikasi tersebut. Alih-alih membela diri, dia menulis keputusan besar, yaitu mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah. मेरा सौभाग्य था वो अपनी मैं खो चुका हूं। Keputusannya pun bukan karena kalah atau menyerah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengorbanan. Anan memilih mundur agar integritas sekolah tetap terjaga, agar siswa dan staf tidak lagi terjebak dalam konflik politik. Selama 30 tahun mengabdi, Anan tetap tegar ketika rekannya berusaha menghentikannya. Mereka khawatir STM akan hancur jika kepemimpinan jatuh ke tangan Militi. Namun Anan justru memberi jalan. Dia mempersilahkan Militi menggantikannya, berharap suatu saat Militi bisa mencapai puncaknya sendiri dan menghadapi konsekuensi pilihannya. Bagi Militi dan orang-orangnya, inilah momen yang mereka nantikan. Dengan kepergian Anan, jalan untuk meraih ambisi pun terbuka lebar. Setelah mundur, Anan dan keluarganya harus meninggalkan asrama sekolah dan kembali ke rumah lama mereka. Namun ketenangan yang diharapkan Anan sirna ketika dia mendapati sebuah plang bertuliskan kakak coaching terpasang di depan rumahnya. Dan itu adalah ulah si Militi. पता नहीं कैसे आप लोग इसी वक्त Jelas Anan pun marah besar. Rumah itu sebenarnya dijaminkan ke bank olehnya demi membantu kedua putra sahabatnya yang sudah meninggal. Namun kini rumah tersebut malah disewakan dan dijadikan tempat bimbingan belajar. Lalu yang lebih menyakitkan, ibu dari kedua anak itu justru bersyukur kepada Militi karena merasa anak-anaknya mendapat penghasilan sekaligus pendidikan. Jelas Anan kecewa dan dia pun tidak akan begitu saja melepas rumah ini. Lalu tidak lama Sambu tetangga setianya ikut emosi dan melapor ke polisi. Namun polisi yang datang ternyata mengenal Anan sebagai guru dari adiknya dan mengenal Militi dengan baik karena dua anaknya juga kini belajar di sini. हाँ जी वो झूठ बोल रहे हैं ये सिर्फ रहने के एक मिनट सर Lalu karena menganggap ini masalah pribadi, polisi pun hanya menyarankan Anan menyewa pengacara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang akhirnya Anan menemui seorang pengacara sesuai yang disarankan si polisi. Anan pun menjelaskan bahwa rumah itu hanya digunakan sementara untuk membantu keluarga sahabat Anan. Namun kini, rumah tersebut berubah menjadi tempat komersil. Sayangnya pengacara justru menanggapi dengan nada bangga. Dia melihat sisi positif karena katanya anak-anak itu mendapatkan pendidikan tambahan dan Militi dianggap orang baik yang hanya ingin membantu. Lalu karena pengacara ini juga mengenal Militi, maka dia pun menawarkan jalan kompromi dan akan mengatur jadwal pertemuan. Mendengar itu bagi Anan saran itu menyakitkan. Rumah itu adalah miliknya, simbol pengorbanan yang kini disalahgunakan. Lalu kenapa harus berkompromi untuk sesuatu yang jelas adalah miliknya? Akhirnya Anan bersama Purbi dan seorang pengacara muda mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun masalah baru pun muncul karena pengacara yang sebelumnya didatangi Anan sekarang membantu kepada pihak bank. डिफेंडेंट बैंक के कर्जदार हैं और वो साइन किया ने आपकी लोन की गारंटी लेकर इस केस में जोड़ दिया है। Pihak bank menegaskan bahwa rumah itu sah dijaminkan. Jika kakak coaching ditutup dan pihak penyewa gagal membayar jaminan, maka tanggung jawab jatuh ke tangan Anan. Dan jika Anan tidak mampu membayar, maka rumah itu pun bisa disita dan dijual. Purbi sangat marah dan frustasi. Niat baik ayahnya yang menjaminkan rumah demi pendidikan anak sahabatnya kini dipelintir menjadi urusan bisnis. पूर्वी Akhirnya Anan dan keluarga harus meninggalkan rumah lama mereka dan tinggal sementara di hotel. Keadaan itu pun membuat Purwi makin kecewa. Selama ini dia selalu mematuhi prinsip ayahnya tanpa membantah. Namun sekarang, dia merasa kehidupan keluarganya sendiri terabaikan. Di kampus Purbi mendapat ejekan setiap hari. Dia kehilangan banyak hal. Temannya Susan menjauh, Depak kekasihnya pergi ke Amerika. Dan sekarang pun Purbi merasa kehilangan hidupnya. Dia pun mulai mempertanyakan apakah semua penderitaan ini sepadan dengan prinsip-prinsip ayahnya. Ibunya pun berusaha menenangkan, mengatakan bahwa Anan adalah suami sekaligus ayah terbaik,
Teguh pada prinsip dan penuh pengorbanan. Baginya tidak ada suami sebaik ayah Purbi. Apapun keputusannya sebagai istri, dia akan patuh dan mendukung suaminya. I hate my life. Di sisi lain, Depak yang baru memulai kehidupan barunya di luar negeri dikejutkan oleh kabar pengunduran diri guru besarnya, yaitu Anan dari STM. Mendengar itu, dia bisa merasakan kekosongan dan penyesalan yang mendalam. Tanpa menunda, dia segera menghubungi Purbi untuk menanyakan keadaan Anan. Namun hati Purbi sedang hancur. Dia kehilangan rumah, tekanan hidup, dan rasa kecewa menumpuk jadi beban emosional yang berat. Maka ketika Depak menanyakan kabar Anan dan ingin menyampaikan permintaan maafnya, Purbi hanya menjawab singkat bahwa ayahnya baik-baik saja lalu menutup telepon. सच बता मुझे प्लीज। समझ नहीं पाया मैं उनको। पूर्वी मैं माफी मांगना चाहता हूँ उनसे। दीपक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? Sementara itu di balik kesedihannya, Purbi mulai tersadar selama ini dia terlalu keras pada ayahnya, membiarkan emosinya menguasai diri. Padahal meski hidup penuh cobaan, Anan tetaplah sosok ayah yang tulus. Perlahan cinta dan pengertian seorang anak kembali tumbuh dalam hatinya. Dengan berlinangnya air mata, Purbi mendatangi Anan dan memeluknya erat. Pelukan itu pun menjadi tanda kehangatan dan cinta keluarga yang tidak tergoyahkan. Sementara itu di kampus, Susan akhirnya sadar bahwa dia juga salah menilai Anan. Dia menyesali sikap kerasnya dan minta maaf kepada Purbi. Dan tidak lama Depak juga telah tiba di India. Depak datang dengan tekad bulat. Sebagai murid yang pernah dididik Anan, dia berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti gurunya. Dengan emosi yang membara, dia mendatangi pusat pelatihan kakak coaching, dan tanpa banyak bicara dia mengamuk dan menuntut agar tempat itu segera dikosongkan. जो करता है पुलिस को फोन कर दिया। मिथिलेश सिंह। Lalu Militi dengan tenang dan licik membiarkan Depak berbuat semaunya. Dia bahkan menelpon wartawan agar meliput kejadian tersebut. Dan tidak lama fitnah pun menyebar, seolah-olah kekacauan itu terjadi atas perintah Anan. Anan pun digiring ke kantor polisi, sementara Depak hanya bisa tertunduk penuh penyesalan meminta maaf kepada gurunya. Tidak lama Militi datang dengan senyum sinis di hadapan semua orang. Dia menuduh gelar Doktor Anan hanyalah kepalsuan. Dengan penuh kepuasan, dia menyebutkan bahwa semua pengabdian 35 tahun Anan hanyalah ilusi, bahwa Anan adalah nama besar dan akan tetap kosong selamanya. मिथिलेश सिंह, सर के बारे में कैसे विद्यार्थी तैयार किए? Depak jelas tidak terima gurunya dihina begitu, dan dia pun melawan. Tapi hal itu justru membuat Militi semakin senang. Dia menuding murid Anan berperilaku kasar, membuktikan bahwa Anan telah gagal mendidik. Anan pun hanya terdiam dan tanpa membalas. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu di bawah derasnya hujan malam. Dengan langkah berat, dia melewati rumahnya sendiri yang kini bukan lagi miliknya, lalu menuju rumah sahabatnya Sambu tempat dia berharap menemukan pertolongan. Sementara itu, Purbi dan ibunya pun cemas mencari-cari Anan. Mereka pun bertemu Depak yang hanya bisa menunduk penuh penyesalan, mengaku tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tidak lama telepon dari Sambu datang. Dia meminta Purbi dan ibunya segera ke rumah. Lalu saat subuh tiba, mereka mendapati pemandangan yang menggetarkan hati. Anan pun sedang mengajar Munia putri Sambu bersama anak-anak kampung lainnya sebelum berangkat sekolah. Di tengah fitnah, penghinaan, dan kehilangan, Anan tetap memilih jalannya menjadi seorang guru. Sambu bahkan senang jika Anan tinggal di rumahnya, dan baru kali ini dia melihat putrinya begitu bersemangat belajar. Melihat itu, Anan pun meminta agar anak-anak lain, terutama kelas 10 dan 12 atau setara SMA dikumpulkan. Tidak peduli dari kasta mana mereka datang, Anan pun akan mengajari semuanya. Dan tujuan Anan jelas, yaitu ingin merebut kembali rumahnya, sekaligus mengembalikan kehormatan seorang guru. शिक्षा कीमिया। Sementara itu Depak akhirnya bebas dari penjara, dan ternyata Susanlah yang menjaminnya. Mereka adalah dua orang yang dulu berselisih karena kasta, tetapi kini mereka pun sadar dan bersatu. Di kandang sapi milik Sambu, Anan pun terus mengajar anak-anak miskin. Namun Munia sempat sedih karena pihak sekolah melarang siswa dengan nilai di bawah 60% ikut ujian akhir, sementara nilainya tidak pernah lebih dari 50. Mendengar itu Anan pun menyemangatinya.
Dia yakin dalam 2 minggu Munia bisa meraih 70%. Dan benar saja di ujian awal, Munia berhasil mendapatkan nilai 76%. Hal itu pun membuat prestasi yang membuat semua orang terkejut sekaligus bangga. जी हमारी प्रिंसिपल मैडम आपसे अरे चाय चढ़ाइए हम Berita itu tersebar, dan banyak siswa mulai berdatangan. Jelas hal ini membuat kakak coaching mulai goyah. Banyak orang tua menuntut uang mereka dikembalikan. Dan tidak lama kemudian, Susan, Purbi, dan Depak pun datang. Tetapi hati Anan masih terluka. Dia masih marah pada mereka berdua dan berkata tidak butuh bantuan siapapun. Dia hanya ingin fokus pada murid-muridnya. Karena kekurangan pengajar, Anan pun rela menjalankan 3 sesi sekaligus, yaitu pagi, siang, dan malam. Dia dibantu oleh Purbi yang juga ikut mengajar. Purbi pun sering melihat ayahnya bekerja keras hingga ketiduran. Saat dia meminta ayahnya beristirahat, Anan pun tetap terjaga karena dia tidak ingin putrinya itu khawatir. Depak dan Susan pun diam-diam ikut mengajar di luar kandang sapi. Lalu di malam hari Anan masih sempat memeriksa hasil tes murid-muridnya. Melihat itu istrinya marah. Dia kecewa karena Anan terus memaksakan diri tanpa memikirkan kesehatan. Tapi Anan hanya berkata bahwa tujuannya tidak boleh berhenti. Segala kemungkinan bisa terjadi kapan saja. Bahkan dia siap jika harus berjalan sendirian. Sambu yang menyaksikan pun cemas. Dia tahu Anan masih kuat dengan obsesinya, bekerja siang dan malam hanya dengan bantuan Purbi dan istrinya. Di sisi lain, beberapa orang tua murid dari keluarga kaya datang dengan pakaian rapi dan mobil mewah. Dan ada 2 anak mereka sudah lebih dulu belajar di sini. Dan mendengar itu dengan senang hati Anan menerima siapapun yang mau belajar di sini. Namun salah satu orang tua memberi syarat, yaitu anaknya harus diajarkan secara terpisah. Mereka sanggup membayar berapapun, bahkan dia akan menyediakan tempat khusus. Alasannya anak mereka tidak mau berdekatan dengan murid-murid miskin yang dianggap kotor, bau, dan tidak berbudaya. Mendengar itu Anan menjawab tegas, bau busuk sesungguhnya bukan dari tubuh anak-anak, melainkan dari pikiran yang memandang rendah sesama manusia. Baginya semua anak sama, dan mereka hanya akan belajar dalam satu kelas, tanpa perbedaan kasta maupun status. Dan jawaban itu membuat orang tua murid kecewa. Mereka merasa ditolak, lalu memutuskan memindahkan anaknya ke kakak coaching. Bahkan 2 anak yang sudah lebih dulu belajar di situ ditarik kembali. Anan pun hanya bisa melihat bahwa anak-anak kaya itu pergi begitu saja tanpa mengucapkan izin atau terima kasih. Bukti bahwa pendidikan tanpa moral hanya melahirkan kesombongan. Kedua anak itu tidak mengerti jika adab lebih tinggi daripada ilmu. Setelah banyak tekanan, Anan diam-diam memperhatikan Depak dan Susan yang sedang mengajar, dan dia pun segera menghampiri mereka. Melihat ini Anan marah, karena mereka berdua telah menyabotase pelatihannya. Namun Depak dan Susan langsung minta maaf. Mereka siap menerima hukuman apapun, asalkan Anan bersedia memaafkannya. Dengan tenang Anan berkata, kalian berdua jelas akan dihukum. Hukumannya yaitu mulai besok pagi, mereka wajib mengajar dan bergabung bersamanya. Mendengar itu Depak dan Susan terharu. Ikatan guru dan murid yang sempat retak akhirnya kembali menyatu. Semakin hari, jumlah siswa yang datang ke kandang sapi terus bertambah. Metode belajar Anan yang nyaman, penuh interaksi dan dilakukan di ruang terbuka membuat para murid betah belajar di sini. Tidak ada tekanan, tidak ada diskriminasi, semua anak pun dianggap sama. Apalagi Depak dan Susan rajin menjemput murid-murid dari kalangan kasta rendah. Mereka memastikan tidak ada lagi yang tertinggal hanya karena jarak atau status sosial. Perjuangan Anan pun mulai mendapatkan perhatian. Investor pun berdatangan, karena mereka yakin bahwa sekolah gratis ini akan menjadi aset pendidikan di masa depan. Dukungan pun mengalir, dari penyediaan kursi dan meja belajar, atap baru hingga bantuan fasilitas lain. Sementara itu, kakak coaching pun mulai ditinggalkan. Para orang tua siswa protes karena metode belajar di sana hanya membuat anak stres dengan hafalan tanpa memahami makna ilmu. Tapi si Militi tidak peduli, dia hanya menjanjikan hasil tanpa peduli proses. Hingga akhirnya jumlah siswa di kandang sapi melonjak menjadi 500 orang. Dari anak-anak miskin di pemukiman kumuh, hingga siswa berstatus tinggi yang datang dengan mobil mewah.
Semuanya pun duduk berdampingan. Dan yang paling menarik, di sini tidak ada bayaran. Sungguh berbeda dengan kakak coaching yang menagih jutaan rupiah setiap bulan. Perkembangan luar biasa ini pun menarik perhatian media. Berita tentang sekolah gratis Anan tersebar luas. Dan si Menteri Pendidikan yang merasa terganggu pun tidak akan tinggal diam. Suatu malam, sebuah mobil datang dan seseorang turun lalu menempelkan surat resmi di gerbang kandang sapi. Ternyata isinya adalah perintah pengosongan lahan. Pemerintah berdalih jika tanah itu akan dijadikan gudang. Dan Anan pun tahu, ini semua hanyalah cara untuk menghancurkan sekolahnya. Kemudian di keesokan harinya, alat berat dan polisi datang. Purbi pun berusaha menyuarakan aspirasi kepada rakyat miskin bahwa sekolah ini hadir demi mereka. Susan bahkan menggelar demonstrasi besar, membawa ratusan siswa STM ikut bergabung. Ketika polisi memperingatkan agar tempat itu dikosongkan dalam 1 menit, Anan kemudian menatap para supir bulldozer. Dia mengingatkan bahwa anak-anak di depan mereka adalah cermin masa depan bangsa. Mereka bisa saja anak-anak kalian sendiri. Kalau sekolah gratis ini dihancurkan, apa jadinya nasib mereka? Mau menghancurkan mimpi mereka atau mau melindunginya? Kata-kata itu pun sungguh menusuk hati. Tidak lama seorang pekerja pun turun dari mobil beko dan bergabung dengan Anan, sehingga murid-murid pun bersorak. Namun Militi pun jelas tidak akan tinggal diam. Dia datang sambil berteriak menyuruh polisi segera menggusur. Bahkan dia menyombongkan diri bahwa dengan uang miliaran rupiah dia bisa membeli tanah ini, bahkan membeli polisi sekalipun. Dia menelpon menteri, memaksanya agar polisi bertindak lebih keras. Si menteri pun lalu menghubungi komandan tertinggi polisi dan dia pun langsung ke TKP. Dia pun mengeluarkan ultimatum, mundur dalam 10 detik, atau mereka akan melepaskan tembakan. Tapi ancaman itu malah membuat Purbi, Anan, dan kawan-kawan membentuk barisan kuat dan kokoh. Hingga saat hitungan terakhir, sebuah mobil hitam berhenti, dan dari dalam keluarlah seorang wanita tua. Dialah Sakuntala, pendiri sekolah STM. STM sendiri kepanjangan Sakuntala Takral Memorial College, atau perguruan tinggi Sakuntala sesuai nama pendirinya. Ia pun segera menghubungi Perdana Menteri secara langsung dan memerintahkan agar aksi penghancuran ini dihentikan. Selama puluhan tahun, STM sudah melahirkan ribuan alumni yang sukses di berbagai bidang, termasuk di bidang politik. Jadi wibawanya bukan hanya sebagai pendiri sekolah, tapi juga sebagai tokoh pendidikan nasional. Sakuntala dianggap sebagai sosok guru besar yang dihormati lintas generasi. Suaranya punya bobot moral, sehingga bahkan pejabat tinggi sekalipun segan padanya. Dia mewakili hati nurani bangsa yang lebih tinggi dari sekedar jabatan politik. इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। अनिरुद्ध ने मुझे सब कुछ बता दिया। Lalu dia menoleh kepada Anan, menyelaminya dengan penuh hormat, dan dia sudah mendengar semua perjuangan sang guru. Lalu dengan tegas, Sakuntala membuat keputusan baru. Jika STM akan membuat pintunya untuk semua kalangan, sekolah gratis akan diberikan bagi rakyat miskin, disatukan dengan siswa lain tanpa perbedaan kasta. Dan dia pun menunjuk Anan sebagai kepala sekolah serta wali amanat seumur hidup. Lalu film ini pun ditutup dengan adegan pembukaan kembali STM dalam suasana meriah. Anan berdiri di depan ratusan siswa dengan senyum penuh harapan. Sekolah ini bukan lagi miliknya, melainkan milik semua orang. Tempat di mana mimpi-mimpi kecil bisa tumbuh besar, tanpa batas kasta, tanpa batas uang, tanpa batas harapan.